Recording in progress. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kabar sahabat bagaimana hari ini? Saya berharap sahabat tetap dalam keadaan sehat-sehat saja dan memiliki kemampuan dari hasil diskusi sebelumnya. Jadi, kemampuan untuk menggapai tasawuf. Dan saya yakin sahabat lebih bijak daripada yang telah ada sahabat dari sebelumnya. Kenapa? Karena sahabat sudah mampu membuang sisi-sisi negatif dari diskusi-diskusi kita sebelumnya dan mengambil realitas-realitas dan posisi-posisi positif untuk pengembangan keilmuan yang sahabat miliki semuanya. Sahabat, berbicara tentang tasawuf tak akan pernah habis dalam diskusi kita. Namun, saya ingatkan kembali kepada sahabat, jangan hanya terpaut pada hasil diskusi kita saja. Ada baiknya sahabat mempelajari tasawuf dari kitab-kitab tasawuf yang ada. Banyak sahabat bisa mempelajari di dalam. Baik sahabat, saya ingatkan, sebelum diskusi kita mulai, ada baiknya sahabat berikan komentar-komentar yang terbaik, komentar-komentar yang positif, agar keilmuan-keilmuan tasawuf ini akan terus maju dan berkembang sampai peradaban yang akan datang. Dan tentu saja sahabat, karena niat dari saya untuk konten ini adalah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, mudah-mudahan sahabat yang menonton video ini, menonton channel ini, memberikan komentar, mendapatkan kebarokahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, dalam diskusi kali ini kita akan mengambil tema tentang samudra tasawuf kaum sufi, yang mana kaum sufi tidak akan pernah menghentikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang telah ia rasakan setelah terjadi hubungan antara Rob dan makhluknya, antara makhluk dengan Robnya, sehingga kaum sufi akan lebih memahami dan lebih mendalami kembali bagaimana rasa cinta itu diterapkan dalam moralitas, dibentuk dalam sebuah karakter yang memungkinkan ia menjadi orang-orang mukmin yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, sahabat, dalam hal ini menjadi suatu tradisi seperti yang pernah ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya praktek tasawuf pada masa Rasulullah itu dilakukan melalui pancaran-pancaran Al-Quran, kemudian disempurnakan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditafsirkan dalam kehidupan, dan pada akhirnya dapat menjadi hukum sakral bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk ajaran, pemikiran, perkataan, bahkan contoh dalam perbuatan beliau sendiri.
sahabat sekalian, Sufisme ataupun tasawuf di dalam Islam pada hakikatnya adalah falsafah hidup dan cara-cara tertentu dalam tingkah laku manusia dalam upaya untuk merealisasikan kesempurnaan moral. Bahkan pemahaman tentang hakikat realitas dan kebahagiaan rohani. Banyak kalangan sufi zaman sekarang mengungkapkan cinta mereka kepada Allah tidak sama dengan mengungkapkan cinta kepada manusia. Menarik, sahabat. Mengapa demikian? Karena bagi kaum sufi, cinta merupakan jaringan-jaringan murni yang memiliki kaitan erat dengan penciptaan jagat ini. Dan merupakan rahasia di antara rahasia-rahasianya. Jadi sahabat, pada dasarnya orang-orang sufi melihat cinta itu sebagai unsur yang paling dasar dalam penciptaan alam. Dan sebagai penyebab utama yang paling dominan dalam penciptaan makhluk. Betapa besar cipta Allah pada manusia. Karena dibangun, diciptakan melalui dasar cinta. Sahabat, samudera cinta biasanya muncul di daerah yang amat sangat tidak diketahui. Di dalam akal, di dalam hati, bahkan di dalam ruhnya. Kita ibaratkan seorang seniman yang sadar dalam berkreativitas. Manakala kita membaca hasil dari orang seniman tersebut, kita seolah akan berada pada bahasa yang masih bersifat seni. Tetapi sahabat, apabila kita mampu melampaui kesadaran seninya dan hanya bertujuan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan membacanya, bahkan akan terbawa memasuki samudera tasawuf. Nah, samudera yang demikian merupakan eksperimen kaum sufi. Orang-orang sufi terhadap kesenian yang melampaui batas kehidupan. Materialistik, sebagaimana melampaui batas-batas eksperimen kemanusiaannya sendiri. Hal ini merupakan sebuah upaya berhubungan dengan pencipta kehidupan yang direalisasikan melalui karya seni. Mengapa demikian? Karena di atas rahasia ini kita akan menemukan, terutama dalam berbagai sastra sufi, dalam puisi sufi, yang mana sebuah rasa yang tidak dimiliki oleh puisi biasa, oleh puisi cinta biasa. Sahabat sekalian, tasawuf sebagaimana mysticism murni dan tulen yang lain bertujuan untuk membangun dorongan terdalam manusia, yaitu dorongan untuk merealisasikan dirinya secara utuh, secara menyeluruh, yang hakiki, dengan rohaniah, dan tentunya bersifat kekal. Bahkan lebih dari sekedar esoterik ganjil atau khayal. Dia tidak berkhayal sama sekali. Karena ia justru universal dan benar-benar praktis. Tentu saja hal ini memiliki potensi yang sangat besar, sahabat. Karena akan mampu
menawarkan kebebasan spiritual, dan lebih daripada mengasingkan manusia dari dirinya sendiri. Justru ia membawa manusia mengenal kembali dirinya sendiri. Dan inilah yang menyebabkan ia menjadi aktual dan relevan di tengah-tengah arus subhumanisasi peradaban yang menimbulkan bencana pengasingan manusia dan pribadinya yang sejati. Baik sahabat, saya akan membagi konten ini menjadi beberapa subbagian. Karena saya tidak ingin panjang lebar berbicara dan terlalu banyak berbicara yang nantinya tidak ada renungan di dalam. Pada episode berikutnya, kita akan lanjutkan diskusi kita. Saya yakin sahabat mendapatkan ilham, dapat memahami, mendapatkan kebijakan, membuang sisi-sisi negatif, memasukkan semua unsur-unsur positif itu, agar senantiasa keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lancar masuk di diri kita. Jangan lupa sahabat, subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.